One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, dimana Bailang yang sudah berubah ke mode gilanya, yang di chapter kemarin mampu mencekik Raja Awal Surga, yaitu Yuan Yin Tianzu. Bailang mengamuk di sana, menghajar Raja Awal Surga tanpa ampun. Serangan cakaran pun terus dilancarkan, dengan tak sedikit pun memberikan napas kepada Raja Awal Surga. Debu di sekitar pun begitu tebal di sana, yang membuktikan kalau damage dari serangan Bailang ini memang gila adanya. Raja Awal Surga yang terkena baku hantam dari Bailang hanya bisa terdiam begitu saja dan menahan serangan tersebut sebisa mungkin. Lalu semua orang yang melihat pertarungan dahsyat ini pun hanya bisa terdiam di sana karena mereka semua tak mempercayainya jika Bailang mempunyai kekuatan yang begitu dahsyat tersembunyi di dalamnya. Yuan Yin Tianzu sebagai dewa kuno mencoba memberikan perlawanan yang berarti di sana dengan memberikan serangan laser yang bertubi-tubi. Namun serangan itu tak mempan pada tubuh baja Bailang yang sudah sedikit lagi bisa menghajar Raja Awal Surga. Namun sayangnya tiba-tiba Bailang pun kehilangan momen begitu saja, yang berhasil dipukul kencang oleh Raja Awal Surga tepat di ulu hati Bailang, yang membuat Bailang kesakitan di sana. Serta kekuatan Yuan Yin Tianzu pun mampu membuat suatu ruangan yang sangat gelap, yang membuat Bailang terhisap ke dalamnya. Bailang tak bisa melihat apa-apa. Bailang pun dipukuli di sana di ruang gelap gulita itu dengan sangat barbarnya, yang sampai pada akhirnya Bailang pun dipukul sekeras-kerasnya di sana, tepat di perutnya oleh Yuan Yin Tianzu. Tan Sanzang yang melihatnya pun kaget seketika karena Bailang ultimate saja masih belum sebanding dengan dewa kuno yang satu ini. Sampai-sampai Bailang pun mengeluarkan begitu banyak darah. Lalu Ause yang melihat Bailang terluka begitu parah berkata, "Kenapa ini bisa terjadi begitu saja? Padahal baru saja dia berubah dan unggul di depan mereka. Tapi dalam sekejap mata dia sudah tergeletak saja." Bailang yang sudah terluka cukup parah mencoba bangkit di sana serta meraung sekencang-kencangnya. Dan dalam seketika semua luka Bailang pun benar-benar sembuh total, yang ditandai oleh Bailang yang sudah siap-siap menyerang Yuan Yin Tianzu dengan api yang ada di mulutnya. Api itu pun ditembakkan kepada Raja Awal Surga, dan Raja Awal Surga pun kaget dengan hal itu karena apa yang digunakan Bailang adalah api alami dari para naga. Di saat Raja Awal Surga masih fokus berbicara di dalam hatinya, tiba-tiba bam, Bailang pun sudah ada di depannya serta bersiap-siap memberikan cakaran mematikan di sana. Serta sekilas jiwa Yihu pun terlihat di dalam tubuh Bailang, dan boom, cakaran gila maut pun berhasil melemparkan Raja Awal Surga sampai terbanting keras ke tanah sekencang-kencangnya. Lalu Tan Sanzang pun menganalisis pertarungan ini dan berkata kalau Bailang mempunyai kekuatan yang sangat spesial di dalam tubuhnya. Wow, Bailang, kau adalah siluman yang sangat unik. Yuan Yin Tianzu yang baru sadar langsung mengamuk di sana serta melepaskan banyak sekali energi kegelapan tingkat tinggi begitu saja. Dan bam, Raja Awal Surga pun berubah menjadi iblis seketika, yang membuat auranya sangat gila menggebu-gebunya. Lalu Raja Awal Surga pun terbang ke atas langit dengan sangat cepat sambil berkata, "Hei, ayo kita mulai." Dan wow, pertarungan dua monster pun dimulai. Baku hantam pun terjadi di sana. Raja Awal Surga pun memberikan serangan kepada Bailang, yang berhasil memberikan beberapa pukulan kepada Bailang serta membuat Bailang kewalahan di sana. Pukulannya pun mengenai muka dan perut Bailang secara bertubi-tubi karena kekuatan Yuan Yin Tianzu yang sudah benar-benar di-up ke mode monsternya. Bahkan sampai Bailang ditembakkan oleh shockwave dengan jarak yang begitu dekat, yang berhasil membuat Bailang berdarah-darah di sana. Raja Awal Surga pun tertawa terbahak-bahak saat melihatnya sambil memuji kekuatan fisik Bailang yang masih belum mati dengan pukulan shockwave itu. Lalu Tan Sanzang yang melihat baku hantam itu didatangi oleh Vaisravarna. Cubaji yang tak suka dengan dewa kegelapan pun berkata kepada gurunya, "Aduh dudu, bisa-bisanya seorang dewa takut dengan kegelapan, sungguh sangat memalukan." Namun di saat Cubaji bilang seperti itu, Vaisravarna pun berkata, "Jika semua orang mempunyai tujuan dan ambisi mereka masing-masing, sejujurnya aku juga tidak sedikit pun takut dengan dewa kuno itu," ucap Vaisravarna di sana.
Lalu Faiz Ravarna pun menyerang kelompok Tan Sanzang begitu saja. Akan tetapi tiba-tiba petir merah pun muncul di hadapannya. Dan ya, orang itu adalah Hause. Hause pun berkata kepada Tan Sanzang kalau situasi kali ini benar-benar tak menguntungkan, serta lebih baik mundur saja. Namun Tan Sanzang berkata, itu tidak mungkin Hause, jika kita mundur maka semuanya akan sia-sia. Tapi menurut Hause ini tidak ada pilihan, jika kita mundur sama saja kalah. Lalu jika kita bertahan, maka itu sangatlah mustahil dan kita akan mati di sini. Gila, sungguh situasi yang membagongkan. Lalu Hause pun mau tidak mau, suka tidak suka harus melawan Faiz Ravarna di sana. Hause pun mengeluarkan serangan petir yang begitu barbar. Akan tetapi itu semuanya tak ada gunanya di depan Faiz Ravarna. Malah Hause diserang balik oleh Faiz Ravarna dengan sangat mudahnya, yang membuat Hause mendapatkan beberapa pukulan yang lumayan serius di tubuhnya. Kemudian Hause pun mulai bangkit lagi untuk memberikan perlawanan kepada Faiz Ravarna dan membuktikan jika Hause adalah Raja Naga yang baru yang pantas ditakuti oleh para dewa. Lalu Hause pun mulai serius dengan pertarungan ini. Faiz Ravarna berkata jika dirinya mendengarkan rumor bahwa ada salah satu suku naga yang berhasil membebaskan sukunya dari bayangan gelap Dark Shadow. Apakah itu kau, Hause? Ya, itu aku, Hause. Aku adalah orang yang sudah mengalahkan para Dark Shadow dan beberapa petingginya, salah satunya adalah Tianggang. Dan aku sekarang adalah Raja Naga yang baru. Kau sebenarnya tidak beruntung bertemu denganku. Rasakan ini petir 9 alamku. Faiz Ravarna pun bengong di sana dan melihat ke atas langit. Namun ternyata petir itu pun tidak muncul sama sekali. Dan Faiz Ravarna pun kecewa dengan Hause sambil berkata, ternyata kau adalah orang yang jago berbohong ya, sambil mengajar Hause di sana. Namun tiba-tiba, bam, petir 9 alam pun mengenai tubuh Faiz Ravarna. Akan tetapi tubuh Faiz Ravarna masih kokoh begitu saja. Sementara itu, Kasuk pun berkata sambil memberikan wasiat kepada Baik untuk tidak usah bermusuhan lagi dengan para duyung, karena mereka mau bagaimanapun adalah satu ras. Lalu Chubaji yang sama-sama dalam keadaan yang sedang tepar di sana berbicara dengan Tan Sanzang tentang kematian. Menurutmu guru, apakah kita akan mati terhormat jika seperti ini? Kemudian Tan Sanzang pun berkata, sebelum kita mati rasanya masih ada tugas yang perlu kita selesaikan. Dan aku jamin itu akan membuat kita bangga akan diri kita ini, yaitu berjuang sampai akhir. Lalu Chubaji, Ujing, dan Tan Sanzang pun bersiap-siap untuk melakukan pertarungan terakhirnya yang benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka. Sementara itu Beilang yang sedang baku hantam dengan Raja Awal Surga sepertinya mulai mencapai batasnya. Karena Beilang terus ditekan dan ditekan, yang membuat Beilang benar-benar terpojok di sana. Beilang pun mendapatkan pukulan yang sangat keras di beberapa tubuhnya itu, yang membuat dia kewalahan di sana. Namun sayang, tiba-tiba Tan Sanzang pun muncul untuk membantunya. Dan Chubaji yang masih berani menginjak muka Raja Awal Surga dengan wujud babi biasanya. Lalu Sang Wujing pun memberikan badai pasir kepada Raja Awal Surga agar dia agak tertahan di sana. Dan tiba-tiba, bam, pukulan Tan Sanzang pun tepat mengenai muka Raja Awal Surga. Dan di saat akan melancarkan tinju untuk kedua kalinya, Tan Sanzang pun tertangkap oleh tangan Raja Awal Surga. Namun di saat yang bersamaan, Medusa siluman ular pun membantu mereka, yang membuat Tan Sanzang dan yang lainnya kaget di sana. Tan Sanzang berkata, terima kasih Putri Ular. Tahanlah sebentar karena aku akan menghajarnya, ucap Tan Sanzang. Dan bam, pukulan segel emas pun mengenai tepat pada muka Raja Awal Surga dan memberikan luka bakar yang permanen di sana. Sial, Raja Awal Surga pun mengamuk sejadi-jadinya dan berhasil mencabik-cabik Medusa, Tan Sanzang, Ujing, dan juga Baji dengan sangat mudahnya, yang membuat tubuh Medusa hancur tak tersisa begitu saja. Lalu Raja Awal Surga pun berkata, sial, berani-beraninya kau Tan Sanzang. Pukulan macam apakah ini? Kenapa ini dan rasanya ini tidak mau hilang, ucap Raja Awal Surga. Tan Sanzang pun tak bisa berkata apa-apa. Sial, luka ini tak akan hilang dari mukaku. Dan di saat Raja Awal Surga akan menghajar Tan Sanzang, tiba-tiba hawa kematian yang sangat pekat pun muncul. Dan Tan Sanzang pun berhasil mendarat di suatu tangan yang sangat besar. Aura ini tidak salah lagi. Kau adalah Sun Wukong, ucap Tan Sanzang di sana. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.